hari ini saya akan angkat satu masalah yang cukup pelik ya, cukup conflicting, cukup membingungkan, memusingkan, yaitu ketika pengusaha atau perusahaan itu dipimpin oleh lebih dari satu bos. Ya, biasanya suami, istri, adik, kakak, ponaan, dan seterusnya. Ya, biasanya members of family members atau anggota keluarga, atau bisa juga yang profesional. Jadi misalkan kongsian gitu ya, partnership dan seterusnya. Dan ini adalah salah satu bentuk bisnis yang paling populer di Asia. Di dunia juga populer, tapi terutama di Asia ini sangat populer banget ya. Di Indonesia hampir 97% perusahaan kita pebisnisnya adalah family business, dan biasanya ini membuat sebuah perusahaan itu banyak tanda kutip interupsi dari dari anggota keluarga yang lain. Nah, gimana ngaturnya, coach? Ini pertanyaan juga yang sering tanyakan kepada saya. Family business tanya, gimana cara ngaturnya pebisnis yang dihandle oleh lebih dari satu bos? Ada dua sisi ya, sisi karyawan dan sisi pengusahanya. Saya mulai dari sisi karyawan dulu. Kalau Anda melihat vlog ini dan Anda sebagai eksekutif atau karyawan, maka yang Anda perlu lakukan pertama adalah Anda perlu jelas siapa bos Anda yang sebenarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Anda mesti tahu report kepada siapa Anda. Nomor satu yang perlu Anda tanda kutip puaskan, Anda perlu jelaskan, Anda perlu report to, itu adalah orang yang memang secara struktural itu jelas Anda mesti report kepada siapa. Oh, itu kalau perusahaannya profesional, coach. Kalau perusahaan family yang masih konvensional bagaimana? Anda mesti tanya kepada para stakeholders atau family member yang memang jadi pemimpin di perusahaan itu, siapa yang saya mesti report, kepada siapa yang perlu saya report pertama kali, kemudian baru yang kedua dan yang ketiga. Ya, jadi kalau saya bilang ternyata kepada ibu, kepada seorang pemimpin perempuan yang nomor satu yang perlu saya report, maka yang lain akan ngalah, begitu ya. Coach, nggak ketemu, coach. Saya sudah tanya sama mereka dan mereka bilang jawaban yang ngambang kiri, ngambang kanan dan seterusnya. Intinya adalah ya penting kamu tahu diri, ini adalah perusahaan keluarga, kalau disuruh ya turut saja, gitu ya, nurut saja. Nah, terus gimana caranya? Maka Anda setia kepada bos yang paling jelas, yaitu job desk Anda. Artinya Anda perlu ingat dulu Anda di hire untuk apa, melakukan job apa, dan deskripsi job itu apa. Anda perlu tempel di tempat working station Anda, mungkin di lemari Anda, atau di tembok Anda, di dinding Anda, atau di tempat di meja Anda. Anda perlu taruh job desk Anda apa yang nomor satu, karena Anda mesti setia sesuai dengan job desk Anda, sesuai dengan expert Anda. Ya, Anda mesti jelaskan dengan sopan kepada stakeholders, of course, karena mereka adalah yang meng-hire Anda, bahwa saya setia kepada ini dulu, kalau ini selesai pekerjaannya baru yang lain. Nah, teman-teman ingat ya, kalau Anda saking berusaha menyenangkan, asal bapak senang, asal ibu senang, maka Anda akan pasti ruwet sekali hidup profesionalitas Anda di dalam perusahaan itu. Pasti ribetnya setengah mati dan Anda bisa stres. You end up burn out ya. Stresnya luar biasa dan tidak menghasilkan ya. Stresnya nggak menghasilkan nih. Kalau ada orang stres menghasilkan masih tidak apa-apa. Oke. Itu yang pertama adalah who your boss is. Ya, yang siapa bos Anda pertama, yang paling utama. Nomor dua adalah workload atau beban kerja. Kita mesti transparan ya, sebagai eksekutif kita mesti transparan. Apa sih tekanan atau beban kerja yang Anda sedang lakukan sekarang? Sehingga ketika Anda diberi tambahan order, tambahan kerjaan, tambahan perintah, Anda perlu jelaskan, kalaupun saya kerjakan, maka yang ini akan berantakan, yang ini akan tidak kelar, yang ini akan tidak optimal, dan seterusnya. Jelaskan workload pekerjaan Anda, sehingga mereka juga paham. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah time. Banyak kasus ketika saya lihat pengusaha ini tidak ingat waktu ya. Jadi ketika anak buahnya mengerjakan A, diserobot pekerjaan B, dan seterusnya. Ketika mengerjakan B, diserobot pekerjaan C, dan seterusnya. Jadi Anda perlu paham sebagai eksekutif, Anda mesti mengingatkan kepada para bosses itu, kepada para bos itu, bahwa time-nya mendingan kalau kita diminta untuk mengerjakan hal yang di luar job desk, lebih bisa nggak di luar jam ini, atau di jam antara jam 6 sampai jam 7 pagi untuk WA awal, atau jam 3 sampai jam 4 sore, di luar jam yang memang produktif sesuai dengan job desk Anda. Pastikan timingnya benar supaya mereka tidak
salah paham dipikir Anda 24 jam sehari bisa menghandle. Kecuali memang Anda mengiyakan ya 24 jam sehari, which is okay juga ya. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, of course yang paling sederhana adalah komunikasi ya. Bentuk komunikasi apa yang Anda prefer, Anda nyaman kepada mereka. Apakah lewat email, apakah lewat tertulis, apakah lewat notes, post-it notes, apakah Anda lebih prefer langsung face to face, apakah lewat call, yang lebih efektif yang seperti apa. Ya, jadi supaya ini tujuannya apa sih yang komunikasi ini, supaya tidak terjadi salah paham dan salah komunikasi. Miskomunikasi adalah salah satu yang paling sering terjadi di perusahaan family, dan itu bisa dicegah asal kita tahu mode komunikasinya apa yang paling ideal untuk Anda sebagai karyawan atau eksekutif. Oke, sekarang dari sisi bosnya. Para pengusaha yang saya hormati, if you watch this vlog, ini sebuah standar kerja yang profesional yang perlu Anda tahu. Yaitu adalah Anda perlu kembali ingat untuk apa anak buah itu direkrut. Expert apa yang Anda bayar, apa yang Anda harapkan anak buah itu perform, sehingga Anda tidak sampai salah paham, ingat sesuatu tapi nggak benar, gitu ya. Ingat sesuatu tapi ternyata saya rekrut dia adalah untuk accounting, tapi saya minta dia untuk melakukan yang lain. Dan Anda perlu sadar itu kalau itu di luar apa yang Anda minta. Tapi saya butuh coach, saya butuh anak buah saya bisa mengerjakan selain yang saya rekrut. Untuk apa itu? Untuk hal itu, gitu ya. So terbukalah dengan mereka, beritahu ini pekerjaan yang di luar yang saya minta Anda kerjakan di awal ketika saya merekrut ya. Jadi bukan permintaan, ini adalah perintah, mohon Anda kerjakan ini, tapi ya tentu tanggung jawabnya tidak sepenuhnya di anak buah, karena ini kan pekerjaan di luar job desk mereka. Itu yang pertama ya. Jadi pastikan Anda ingat expert ya. Anda membayar expert untuk apa? Anda membayar orang dengan kemampuan seperti apa? Coach, anak buah saya nggak ada expert, anak buah saya semua serabutan. Ya, kalau kondisi seperti ini lain cerita. Serabutan pun Anda mesti jelas, serabutan itu untuk pekerjaan atas perintah siapa. Misalkan Anda dengan istri, atau Anda dengan suami, atau Anda dengan ponakan, atau Anda dengan anak. Maka serabutan itu pintu keluar yang memberi perintah itu harus satu. Kalaupun banyak orang yang membisikin Anda sebagai pengusaha, misalkan istri bisik-bisik kepada Anda, Pak, tolong itu anak buahnya disuruh mengerjakan apa. Itu lebih baik daripada istrinya langsung perintah, karena ini akan membuat kacau. Jadi pastikan satu pintu mulut yang membuat perintah itu satu orang. Ya, so itu untuk para bos. Ingat dua hal, satu adalah expert. Ya, kalau Anda fokus ke expert berarti Anda tahu apa yang Anda bayar, untuk apa fungsinya, dan stick to it sebisa mungkin. Kalau Anda mau keluar dari situ, beritahu pada mereka. Dan yang kedua adalah satu sumber perintah sebisa mungkin. Now, I know this is not ideal karena ini memang kompleks, tidak ada satu formula yang one size fits all untuk menjawab semua masalah, tapi ini adalah panduan-panduan sederhana yang saya terapkan sejauh ini kepada family business yang saya coach, sehingga mereka tahu ini yang perlu kita pakem, yang kita perlu kembali sebagai kiblat. Ya, itu kiblat saja teman-teman. Dalam kenyataannya memang kompleks sekali. Sebisa mungkin kita selalu kembali ke kiblat yang saya sharingkan pagi ini, sehingga Anda bisa memiliki bisnis yang efisien dan efektif dan minim dari gesekan antara anak buah dengan atasan. Semoga bermanfaat. I'll see you tomorrow. Bye-bye.